Halo semua, aku Lukman. aku Kinanti Kami dari Program Studi Akuntansi. ingin menjelaskan tentang Pajak pajak atau atas hibah, hibah, kapan gratis. dan kapan kena pajak. Let's go. Pernah dengar kalau rumah dari orang tua itu bebas pajak? Atau kalau dikasih mobil sama teman juga gratis tanpa pajak? Belum tentu. Ternyata hibah itu ada yang bebas pajak, ada juga yang tetap dikenai pajak. Yuk kita bahas. Hibah merupakan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain ketika pemberinya masih hidup dan dilakukan secara cuma-cuma. Artinya, penerima tidak perlu membayar atau memberikan imbalan apapun. Contohnya, orang tua memberikan rumah kepada anaknya, kakek memberikan bidang tanah kepada cucunya, dan seseorang memberikan mobil kepada temannya secara gratis. Karena tidak ada transaksi jual-beli, banyak orang mengira bahwa hibah pasti bebas dari pajak. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Kenapa hibah bisa berhubungan dengan pajak? Nah, sekarang muncul pertanyaan, kenapa sih hibah itu berhubungan dengan pajak? Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pada dasarnya setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh seseorang atau badan dapat menjadi objek pajak penghasilan atau PPH. Tambahan kemampuan ekonomi ini tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa tanah, rumah, kendaraan maupun aset yang lainnya. Lalu bagaimana dengan hibah? Ketika seseorang menerima hibah, misalnya sebuah rumah dari orang tuanya, sebidang tanah, atau memperoleh sejumlah uang, orang secara ekonomi orang tersebut memperoleh tambahan kekayaan. Artinya nilai harta yang dimilikinya bertambah. Karena itulah, secara konsep perpajakan, hibah sebenarnya memiliki kaitan dengan pajak penghasilan. Namun, pemerintah menyadari bahwa tidak semua hibah diberikan untuk tujuan mencari keuntungan. Banyak hibah yang diberikan karena kasih sayang dalam keluarga, kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, atau kemanusiaan. Tujuannya untuk membantu orang lain, bukan memperoleh keuntungan. Kalau semua hibah dikenai pajak, tentu hal itu bisa menghambat tujuan baik dari yang memberikan hibah. Misalnya, orang tua yang ingin memberikan rumah kepada anaknya, masa harus terbebani oleh pajak yang besar? Tentu hal tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat aturan yang membedakan hibah yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan dan hibah yang tetap dikenal yang dikenai pajak. Penentuannya tidak hanya melihat barang yang diberikan, tetapi juga melihat hubungan hubungan dari pemberi hibah dan yang penerima hibah, serta apakah pemberian tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha atau tidak. Jadi dapat disimpulkan bahwa hibah memiliki hubungan dengan pajak karena penerima memperoleh tambahan harta yang pada dasarnya merupakan tambahan kemampuan ekonomi. Namun tidak semua hibah dikenai pajak. Pemerintah pemerintah memberikan pengecualian terhadap hibah tertentu agar menjadi tujuan sosial. Contohnya seperti keluarga, pendidikan, keagamaan, agar tetap dapat berjalan tanpa terbebani kewajiban perpajakan. Kapan hibah tidak dikenai pajak? Nah, setelah mengetahui kenapa hibah tidak berhubungan dengan pajak, kita masuk ke pertanyaan yang paling penting, yaitu kapan hibah tidak dikenai pajak penghasilan atau PPH. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hibah memang merupakan tambahan kekayaan bagi penerimanya, namun tidak semua hibah otomatis dikenai pajak. Pemerintah memberikan pengecualian agar pemberian hibah yang bertujuan untuk membantu sesama, mendukung ke pendidikan, kegiatan keagamaan, maupun pemberian dalam lingkungan sosial tidak terbebani oleh kewajiban pajak. Hal ini telah diatur pada pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menjelaskan bahwa hibah dapat dikecualikan dari objek pajak penghasilan apabila memenuhi syarat tertentu. Lalu, siapa saja sih yang dapat menerima hibah yang tidak dikenai pajak? Pertama, keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat. Contohnya orang tua kepada anak atau sebaliknya anak kepada orang tua. Kedua, badan keagamaan. Misalnya masjid, gereja, pura, vihara, dan lembaga keagamaan lainnya yang telah memenuhi ketentuan tersebut. Ketiga, ada badan pendidikan. Contohnya seperti sekolah, yayasan, yayasan pendidikan maupun perguruan tinggi. Dan yang terakhir ada dan yang keempat ada badan sosial, misalnya yayasan sosial atau panti asuhan.
Selain itu juga ada koperasi yang memenuhi persyaratan serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang memenuhi ketentuan sesuai peraturan pemerintah. Namun, ada satu hal yang sangat penting untuk diingat teman-teman. Meskipun hibah diberikan kepada pihak-pihak tersebut, hibah tetap harus memenuhi syarat tertentu agar tidak dikenai pajak. Syarat tersebut adalah tidak boleh adanya hubungan dengan usaha, pekerjaan, dan penerima hibah. Apa maksudnya itu? Artinya hibah tersebut harus benar-benar merupakan pemberian secara cuma-cuma tanpa adanya tujuan bisnis atau keuntungan ekonomi. Hibah tidak boleh digunakan untuk menyamarkan transaksi jual beli, mengalihkan aset perusahaan, atau menghindari kewajiban perpajakan. Karena itu, Direktorat Pajak tidak hanya melihat nama transaksinya sebagai hibah, tetapi juga akan melihat tujuan pemberinya, hubungan hubungan antara pemberi dan penerima, serta apakah ada kepentingan usaha di balik transaksi tersebut. Supaya lebih mudah dipahami, kita lihat contohnya. Misalnya Pak Budi memberikan sebuah rumah nih kepada anak kandungnya sebagai hadiah setelah anaknya menikah. Dalam kasus ini, hubungan antara Pak Budi dan penerima hibah adalah orang tua dan anak yang termasuk keluarga saudara dalam garis keturunan lurus satu derajat. Selain itu, pemberian rumah tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan usaha pekerjaan ataupun hubungan bisnis. Tujuannya murni sebagai hadiah yang dari orang tua kepada anaknya. Karena seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka hibah rumah tersebut bukan merupakan objek pajak penghasilan, sehingga anak Pak Budi tidak dikenai pajak penghasilan atas hibah yang diterimanya. Jadi, hibah tidak dikenai pajak penghasilan apabila diberikan kepada pihak yang telah ditentukan dalam peraturan perpajakan dan tidak memiliki hubungan dengan usaha, pekerjaan, dan kepemilikan. Dengan memahami syarat-syarat ini, kita bisa mengetahui bahwa tidak semua hibah harus dikenai pajak. Lanjut, kapan hibah dikenai pajak? Setelah mengetahui kapan hibah tidak dikenai pajak, sekarang kita akan membahas kebalikannya, yaitu kapan hibah dikenai pajak penghasilan atau PPh. Perlu diingat, tidak semua hibah otomatis bebas pajak, teman-teman. Apabila hibah tidak memenuhi syarat sebagai hibah yang dikecualikan, maka hibah tersebut masuk ke dalam objek pajak penghasilan. Artinya, penerima hibah dapat memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu, dalam kondisi apa saja sih hibah dapat dikenai pajak? Yang pertama, apabila penerima hibah bukan termasuk pihak yang memperoleh pengecualian. Misalnya, hibah diberikan kepada teman, sahabat, rekan kerja, atau pihak lain yang tidak memiliki hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus satu derajat. Selain itu, penerima juga bukan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, koperasi, maupun pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan. Yang kedua, apabila terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, ataupun penguasaan antara pemberi dan penerima, kondisi ini menunjukkan bahwa hibah tersebut memungkinkan berkaitan dengan aktivitas bisnis ataupun kepentingan ekonomi tertentu, sehingga tidak lagi dianggap sebagai pemberian yang murni. Mengapa hal ini diatur? Karena pemerintah ingin mencegah penyalahgunaan hibah sebagai cara untuk menghindari pembayaran pajak. Misalnya, suatu transaksi jual beli atau pengalihan aset perusahaan tidak boleh hanya diberi nama hibah agar terbebas dari kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak akan melihat tujuan transaksi, hubungan antara pemberi dan penerima, serta latar belakang penerima hibah. Bukan karena hanya nama transaksinya saja. Contohnya, supaya lebih dipahami, mari kita lihat contoh pertama. Andi memberikan mobil nilai 400 juta kepada temannya. Walaupun mobil tersebut diberikan secara cuma-cuma, hubungan antara Andi dan penerima itu hanyalah teman biasa. Dalam ketentuan perpajakan, teman tidak termasuk pihak yang mendapatkan pengecualian dari pajak penghasilan atas hibah. Oleh karena itu, hibah mobil tersebut dapat menjadi objek pajak penghasilan, sehingga penerima hibah perlu mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.
Yang kedua, perusahaan A menghibahkan sebuah aset kepada perusahaan B yang masih berada dalam satu grup perusahaan. Sekilas transaksi ini memang terlihat seperti hibah biasa, namun karena kedua perusahaan memiliki hubungan pemilikan dan penguasaan, maka hibah tersebut tidak memenuhi syarat sebagai hibah yang dikecualikan dari objek-objek pajak penghasilan. Dalam kondisi seperti ini, hibah tersebut dapat dikenai ketentuan perpajakan karena berpotensi digunakan untuk menghilangkan aset atau keuntungan antar perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penentuan apakah hibah dikenai pajak atau tidak hanya bergantung pada nilai atau jenis barang yang diberikan. Yang lebih penting adalah melihat siapa penerima hibah, siapa pemberi hibah, apakah pengecualian, serta apakah terdapat hubungan usaha, pekerjaan, pemilikan, pengurusan di antara keduanya. Dengan memahami ketentuan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tidak semua hibah bebas pajak, tetapi juga tidak semua hibah dikenai pajak. Perlakuan pajak atas hibah bergantung pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta aturan pelaksanaannya. Semua hibah pasti bebas pajak. Faktanya, hanya hibah yang memenuhi syarat tertentu yang bukan objek pajak penghasilan. Kalau sudah disebut hibah, pasti tidak perlu lapor. Dalam kondisi tertentu, hibah tetap perlu dilaporkan sesuai ketentuan perpajakan. Agar tidak bermasalah dengan pajak. Kalau menerima hibah, yang pertama, pastikan hubungan pemberi dan penerima memenuhi ketentuan. Yang kedua, siapkan dokumen hibah yang sah seperti ada akta hibah yang diperlukan. Yang ketiga, simpan bukti kepemilikan aset. Dan yang terakhir, jika masih ragu, konsultasikan kepada konsultasi pajak atau kantor pajak. Nah, sekarang kita tahu nih bahwa hibah itu tidak selalu bebas pajak. Kalau hibah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perpajakan, maka hibah tersebut bukan objek pajak penghasilan. Namun, jika syarat tersebut tidak terpenuhi, hibah bisa menjadi objek pajak. Jadi, sebelum menerima atau memberikan hibah, pastikan dulu aturan perpajakan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang perpajakan. Sampai jumpa.